Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Nanda Liviana, dengan NIM 202153081. Saya dari kelas B dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada materi dasar akuntansi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisa laporan keuangan menggunakan analisis horizontal vertikal untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan periode 2012 sampai 2016 dengan studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Arif Setiawan, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan materi mengenai analisa laporan keuangan menggunakan analisis horizontal vertikal untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan periode 2012 sampai 2016 dengan studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Topik diskusi yang akan kita bahas pada kali ini mengenai materi analisa laporan keuangan menggunakan analisis horizontal vertikal untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan periode 2012 sampai 2016 dengan studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, analisis horizontal dan vertikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, hasil analisis horizontal dan vertikal pada Unilever Indonesia Tbk. Yang keempat, mengenai kesimpulan. Tentunya pada periode 2012 sampai 2016. Oke, yang pertama adalah laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Laporan keuangan adalah dokumen dasar yang memberikan informasi dan rekomendasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam suatu organisasi. Berdasarkan gagasan tersebut, istilah laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis perusahaan yang menjelaskan atau menggambarkan posisi keuangan, kinerja, perubahan organisasi. Nah, analisis laporan keuangan mengacu pada proses pembentukan hubungan yang berarti antara item dari dua laporan keuangan dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan dan operasional. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, istilah analisis laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam unsur neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sehingga dapat membantu keputusan yang tepat untuk menjalankan bisnis di masa depan. Berdasarkan metode operasinya, analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal. Di bawah analisis horizontal, laporan keuangan dibandingkan dengan beberapa tahun dan berdasarkan itu, perusahaan dapat mengambil keputusan. Biasanya, angka tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasar itu dianggap sebagai 100 ya misalnya. Dan bagaimana informasi keuangan diubah dari satu tahun ke tahun lainnya. Jadi, analisis horizontal sendiri adalah teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan peningkatan atau penurunan yang telah terjadi. Nah, yang kedua ada analisis vertikal. Di bawah analisis vertikal, laporan keuangan mengukur hubungan kuantitas dari berbagai item dalam laporan keuangan pada periode tersebut tertentu. Hal ini juga disebut sebagai analisis statis karena analisis ini membantu untuk menentukan hubungan dengan berbagai item yang muncul dalam laporan keuangan. Analisis vertikal sendiri adalah teknik yang mengekspresikan setiap item laporan keuangan sebagai persentase dalam jumlah dasar. Nah, pada
penelitian di PT Unilever Indonesia Tbk sendiri membuktikan bahwa horizontal dan vertikal efektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Hasilnya menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik di setiap tahun analisis. PT Unilever Indonesia Tbk telah memanfaatkan dengan baik aset lancar mereka untuk menutupi kewajiban mereka saat ini. Itu yang dapat dipecahkan berarti bahwa perusahaan memiliki aset atau properti yang memadai untuk membayar semua utangnya. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki properti yang tidak memadai untuk membayar utang disebut perusahaan yang tidak dapat dihibur. Maksudnya, mereka untuk menutupi kewajiban mereka saat ini berarti PT Unilever Indonesia Tbk bekerja, kinerjanya itu baik. Oke. Yang kedua adalah analisis horizontal dan vertikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pada laporan keuangan di PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan analisis horizontal dan vertikal. Nah, untuk analisis horizontal, yaitu membantu mengidentifikasi tren dalam berbagai indikator kinerja. Nah, rumusnya yaitu rupiah berubah, jumlah item di tahun perbandingan dikurang jumlah item dalam tahun dasar. Nah, presentase perubahan itu rupiah berubah dikali dengan 100 dibagi jumlah item di tahun dasar. Dalam satu pendekatan analisis horizontal, hal pertama yang dilakukan adalah menghitung rumus pertama yang memilih basis dan tahun perbandingan dan kemudian jumlah item pada tahun perbandingan dikurangi dengan jumlah item di tahun dasar. Hasil rumus pertama dibagi menjadi jumlah item dalam tahun dasar dan hasil perhitungan dikalikan dengan 100. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal menggambarkan setiap jumlah laporan keuangan sebagai persentase dari item lain. Rumusnya yaitu persentase basis jumlah item individual dikali 100 dibagi jumlah basis. Dalam pendekatan analisis vertikal, jumlah dasar biasanya diambil dari agregat dari laporan keuangan tahun yang sama. Kemudian, rumus persentase analisis vertikal dapat diterapkan pada item keuangan. Rumus persentase analisis vertikal dihitung dengan membagi item yang dianalisis dengan jumlah dasar patokan dan mengkalikannya dengan 100. Nah, selanjutnya yaitu metode analisis pada laporan keuangan. Metode analisis pada laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur, mengetahui, menggambarkan, mendefinisikan, dan membandingkan proporsi item dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal adalah laporan keuangan yang menggunakan analisis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah yang sesuai item laporan keuangan selama periode waktu tertentu yang merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai situasi tren. Dari analisis perubahan ini dapat diketahui sumber penggunaan dana perusahaan, selain pengembangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, analisis vertikal. Analisis vertikal menggambarkan setiap jumlah laporan keuangan sebagai persentase dari item lain. Si evaluasi vertikal neraca berarti setiap jumlah milik menegaskan dilawan menjadi persentase dari total menegaskan sementara analisis vertikal kewajiban dalam neraca. Berarti setiap jumlah milik kewajiban ditolak menjadi persentase dari total kewajiban. Analisis vertikal dari laporan laba rugi menunjukkan bahwa setiap jumlah laporan laba rugi yang diwakili sebagai persentase penjualan. Dalam laporan arus kas, total cash inflow ditetapkan sebagai parameter untuk setiap pos
yang membentuk cash inflow, dan total cash out ditetapkan sebagai parameter untuk setiap pos yang membentuk cash out. Kemudian, kas dan setara kas yang ditetapkan sebagai parameter masing-masing pos yang berupa kas dan setara kas dalam laporan arus kas. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil analisis horizontal dan vertikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis horizontal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis horizontal merupakan salah satu dari dua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Metode ini menilai kinerja keuangan dengan mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Nah, jadi ini adalah gambar dari analisis horizontal pada Unilever Indonesia Tbk. Nah, dari gambar tersebut ya dapat dilihat tentang kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Menurut analisis horizontal neraca pada periode 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk optimal. Hal itu terlihat dari jumlah total aset yang paling tinggi dari jumlah total liabilitas, yang berarti PT Unilever Indonesia Tbk mampu menutupi kewajibannya dengan aset perusahaan. Analisis horizontal laporan laba rugi menunjukkan perusahaan memiliki tren fluktuasi dapat dilihat dari indeks penjualan bersih dari tahun 2012 sampai 2016. Tren fluktuasi juga terjadi dalam laporan arus kas sesuai dengan net atau peningkatan kas dan setara kas. Selanjutnya, hasil analisis vertikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis vertikal adalah salah satu dari dua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Metode ini menilai kinerja keuangan dengan mengevaluasi laporan keuangan tunggal yang masing-masing item dinyatakan sebagai persentase dari total item. Nah, di sini adalah gambar dari analisis vertikal sumbernya. Nah, itu ada yang biru ini aset, yang orange ini kewajiban, dan abu-abu ini ekuitas. Ini terjadi pada periode 2012 sampai 2016. Oke, masih mengenai hasil analisis vertikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya ada analisis vertikal dari laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh gambaran umum mengenai laporan laba rugi analisis vertikal. Nah, yang biru ini adalah laba, yang orange ini pemasaran dan biaya, yang abu-abu ini adalah keuntungan. Oke, selanjutnya ada analisis vertikal arus kas. Ini gambaran umumnya. Nah, yang biru ini merupakan bersih atau peningkatan uang tunai setara. Yang oranye ini ada kas dan setara kas di awal, dan abu-abu ini kas dan setara kas di akhir. Tentunya pada periode 2012 sampai 2016. Jadi, berdasarkan gambar di atas, analisis vertikal neraca dari periode 2012 sampai 2016, PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan perusahaan memiliki indeks fluktuasi yang berarti kinerja keuangan perusahaan tidak baik setiap tahun karena indeks kewajiban lancar lebih tinggi dari indeks aset lancar, yang berarti perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset lancar mereka untuk menutupi kewajiban berjalan. Sementara untuk laporan laba rugi dapat dilihat dari item laba kotor berfluktuasi pada periode 2012 sampai 2016. Laporan arus kas penurunan terjadi dalam net atau peningkatan kas yang setara kas pada tahun 2013. Selanjutnya yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisa laporan keuangan.
Menggunakan analisis horizontal vertikal untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan periode 2012 sampai 2016 dengan studi kasus pada PT Unilever Indonesia ya. Presentasi ini kesimpulannya adalah yang pertama berdasarkan analisis vertikal, yaitu neraca PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa jumlah total kewajiban lancar lebih besar dari jumlah total aset lancar. Hal ini mengindikasikan neraca PT Unilever Indonesia Tbk tidak optimal. Sementara itu, untuk laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk, jumlah biaya pemasaran dan jumlah penjualan lebih besar dari jumlah laba bersih yang menunjukkan laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk tidak optimal. Meskipun indeks laba bersih meningkat setiap tahunnya, namun laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk optimal karena jumlah total cash inflow lebih besar dari jumlah total cash outflow. Nah, dari analisis tadi ya, hasilnya juga tadi dari gambaran tadi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan analisis horizontal. Neraca PT Unilever Indonesia Tbk optimal karena jumlah total aset lancar baik dengan meningkat setiap tahun analisis. Meskipun pada tahun 2016 aset lancar berkurang, laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk juga menunjukkan tren yang baik, berarti meningkat setiap tahunnya, sehingga arus kas PT Unilever Indonesia memiliki tren yang baik. Jadi dari gambaran di atas, dari penjelasan di atas, analisis vertikal dan horizontal, hasilnya jadi gambaran tadi ya, data tadi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.